Ibu, dari tadi saya sudah doain orang ya. Saya selalu lihat kalau dengar firman Tuhan itu nggak banyak. Dari 60, 70, hari ini 42. Padahal kalau sudah nanti kita dengar laporan dari co-host ya, itu yang didoain tadi udah 100 lebih. Ya, setiap kali begitu. Sayang, karena cuma dengar pesan Tuhan lalu keluar. Dengar pesan Tuhan lalu keluar. Kita nggak dapat masukkan asupan-asupan makanan yang bergizi, yang membuat kita semakin hari semakin kuat dan perkasa, semakin hari semakin kita peka dan dengar dengan suara Tuhan, dan kita tidak pernah belajar untuk apa sebenarnya Tuhan panggil dan pilih kita. Bukan cuma untuk ya dipakai biasa-biasa, diberkati biasa-biasa, enggak. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita semua yang ada di Zoom. Waktu yang lalu saya sudah sampaikan, tanpa kebenaran, pintu surga nggak mungkin terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan tanpa kebenaran, tidak mungkin kita akan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar, tujuannya apa Tuhan panggil dan pilih kita, rencana Tuhan itu apa yang indah dalam hidup kita. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan di 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat 21. Ayat 20 dimulai ya. Atau kita baca dari ayat 14 ya. Ayat 14. 2 Timotius 2 ayat 14. Ya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman seseorang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan mengenal saudara dan saya, orang pilihannya, ya. Nah, ini yang diperhatikan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama-tama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudara perhatikan, di dalam sebuah rumah ada perabot, ada emas, terdiri dari emas dan perak. Yang terdiri dari emas dan perak itu dipakai Tuhan menjadi maksud yang mulia. Tetapi yang dari kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Kita belajar, kita ini kayu dan tanah atau kita emas dan perak. Ya. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perawat rumah untuk makan, dipandang layak untuk dipakai tuannya,
dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, ketika kita ingin menjadi perabot yang mulia, itu harus dikuduskan. Ya, harus dikuduskan untuk menjadi perabot yang, dan syaratnya melepaskan dirinya dari, ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang, kejarlah adilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, kita nggak lanjutin itu, tetapi kita mau belajar. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Kita ini jadi umat pilihan Tuhan, jadi alat perabot yang akan dipamerkan oleh Tuhan, ya. Apakah dari emas atau perak, atau kayu dan tanah. Manusia lahir dari debu dan tanah. Ya, Allah membuat manusia dari debu dan tanah dan dihembuskan nafas dari Tuhan. Dan ketika dihembuskan nafas dari Tuhan, maka manusia itu hidup. Kenapa? Karena ada nafas kehidupan yang dari Tuhan. Nah, kayu juga berbicara manusia. Kita sering dengar, ya, kalau pohon tertanam di tepi aliran sungai kehidupannya Tuhan, maka pohon itu tidak akan pernah kering. Dia tidak akan mengenal musim terik, matahari, panas, kering, tidak. Tetapi karena dia ditanam di tepi aliran sungai kehidupannya Tuhan, maka pohon itu akan tetap subur, akan tetap bertumbuh semakin kuat, semakin besar batangnya, dan semakin rimbun daunnya, dan berbuah pada musimnya. Kenapa? Karena tertanam di tepi aliran sungai kehidupannya Tuhan. Pohon kayu selalu melambangkan manusia. Dan ketika kita manusia, kenapa Tuhan mau tertanam di aliran sungai kehidupannya Tuhan? Ketika kita selalu tertanam, kita selalu memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka aliran-aliran air kehidupan Tuhan dari sorga itu memenuhi hidup kita. Membersihkan segala dosa-dosa kita, membersihkan segala kotoran-kotoran di dalam hati kita, menyembuhkan segala luka-luka di dalam hati kita, dan memulihkan segalanya. Dan ketika air kehidupan Tuhan itu ada dalam diri kita, yaitu roh kehidupan Allah sendiri memenuhi hidup kita, maka mulailah kita diajar sama Tuhan, dididik sama Tuhan, ya, sekolah sama Tuhan, sekolah kehidupan bersama Tuhan. Dan ketika kita diajar Tuhan, dibentuk seperti tanah liat yang dibanting dan dibanting, dikeluarkan batunya, dikeluarkan kerikilnya, pakunya, semuanya, sampai tanah itu menjadi gembur, maka mulai bisa dibuat menjadi apa, saudara? Tukang periuk itu selalu membuat tanah itu jadi bejana yang indah. Dan ketika engkau sudah menjadi bejana yang indah, siap dipamerkan, siap dipertontonkan, siap diangkat dan tinggikan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan akibat dari bentukan itu yang menentukan kita masih dari tanah atau dari kayu atau dari perak atau dari emas. Tetapi kalau engkau kuat, engkau selalu melekat sama Tuhan, engkau selalu menurut, ya, ditempa, dibakar, dicor, dibentuk sampai jadi emas yang murni. Ya, Tuhan mengajarkan kepada saya begini, kita banyak manusia sekolah sama Tuhan itu enggak pernah selesai. Contohnya begini, banyak di antara kita manusia yang saya lihat, ya. Contohnya begini, seumpama kita ini bekerja, ya, saya pernah bekerja juga kepada orang tua saya. Dan saya juga pernah mengajar pegawai-pegawai, ya, yang bekerja. Supaya mereka itu menjadi pegawai yang luar biasa.
yang pandai, yang berhasil. Dan mulai diajar macam-macam cara. Dan ketika diajar, mereka belajar, mereka diajar. Ya, ketika mereka belajar, mereka diajar. Mereka itu belajar caranya bagaimana menjual, bagaimana menguasai produk. Ya, ini kalau saya kasih contoh gambaran alat tulis. Alat tulis itu banyak macamnya. Dari pensil, dari penggaris, dari setip, dari bolpen, dari kertasnya, dari mapnya, dari semuanya banyak. Ada yang fancy, ada yang alat kantor, semuanya ada. Dan ketika pegawai ini baru bekerja, dia baru menguasai alat kantor. Ya, dia merasa sudah pintar. Dia keluar, dia buat sendiri. Ketika dia keluar, dia buat sendiri. Maka usahanya tidak seberapa maju. Kenapa? Dia cuma menguasai alat kantor. Tetapi saya melihat ada pengusaha yang luar biasa bertahan sampai sekarang nomor satu. Kenapa? Dia belajar, tidak cuma alat kantor, dia belajar alat sekolah, dia belajar alat fancy, dia belajar semuanya, menguasai semuanya. Dan ketika dia menguasai semuanya, dia menguasai pasarnya, dan dia semakin hari semakin menjadi seorang pengusaha yang solid. Dia menjadi pengusaha yang berhasil dan dia menguasai pasar di Surabaya dan dia menjadi yang number one di Surabaya. Tetapi saudara, seperti pegawai tadi yang baru bekerja, baru menguasai satu alat kantor aja udah merasa bisa, udah pergi terbang sendiri, udah berhasil. Cuman segitu-gitu aja, ya. Tetapi kalau yang menguasai semuanya, dia akan luar biasa. Sama kita dengan Tuhan. Kita baru dipakai Tuhan, baru sedikit. Aduh, sombongnya minta ampun. Udah merasa bisa. Tanpa gua, itu pekerjaan Tuhan gak jalan. Tanpa aku gak mungkin bisa, itu persekutuan doa jalan. Kita sombong saudara, akhirnya apa? Jatuh. Karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tetapi kalau engkau dibentuk sama Tuhan, ada tantangan, rintangan, halangan, engkau tetap tekun dan setia. Engkau tetap mengandalkan Tuhan. Engkau tetap tertanam di tepi aliran sungai kehidupannya Tuhan. Semakin engkau rendah hati, semakin dibentuk Tuhan, semakin diajar engkau nurut. Disuruh begini engkau nurut, disuruh mempersembahkan engkau nurut, disuruh menabur engkau nurut, disuruh keluar masuk kampung engkau nurut, disuruh keluar masuk desa, kota ke kota engkau nurut. Padahal enggak punya duit. Ya, sangune itu enggak ada untuk melayani. Tetapi engkau cuma nurut Tuhan. Aku besok harus melayani di desa Tuhan. Aku enggak punya uang Tuhan. Hanya engkau yang bisa tolong aku Tuhan. Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu pertolongan Tuhan itu enggak pernah terlambat. Tiba-tiba Tuhan kirim apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika Tuhan kirim, engkau jalan melaksanakan tugasmu. Engkau tetap ke desa, engkau tetap melayani dengan kasih. Dan ketika engkau melayani dengan kasih, engkau merelakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Saya pernah saksikan buat saudara, ketika saya harus pergi ke desa-desa ke Kediri, ya, masuk kampung, keluar kampung, sampai ke desa Keras, ke desa Pongok Blitar. Pokoknya masuk-masuk wis sampai ke Gunung Kelut, sampai ke Pare, Tulungagung, Madiun, Mojokerto, semuanya Babat Alas, sampai di tengah-tengah desa yang Nganjuk sampai ke desa Brambang, desa Nanas, desa Salak, wis pokoknya saya nurut aja. Dan ketika saya nggak punya uang, saya cuma bawa seberapa ada. Sampai di situ Tuhan bilang gini, kamu lihat ke belakang. Saya lihat ke belakang, ada apa Tuhan? Itu ada ibu tua, ya. Tuhan katakan kasih dia 100. Ya udah nggak apa-apa 100. Tuhan bilang lagi, lihat lagi sebelah situ. Saya bilang, iya Tuhan, ibu tua lagi, pakai kebaya, kasih dia 100. Ya udah, lagi 300, jadi 300.
Udah masih punya uang toh, nggak masalah. Tiba-tiba pergi lagi ke satu tempat lagi. Tuhan bilang lagi, kasihkan kepada Bapak Gembala. Saya bilang, Tuhan, ini kalau dikasihkan kepada Bapak Gembala Tuhan, saya pulang tidak ada uangnya Tuhan, tidak bisa makan di tengah jalan ini. Tapi karena Tuhan yang suruh ya, jadi dulu awal-awal itu saya tahan gini. Tuhan ini loh, kalau saya kasihkan semua, saya nanti gimana di tengah jalan. Ya kan, itu kita pikiran manusia. Manusia kita selalu begitu. Nah, ketika saya berusaha nahan, tahu nggak saudara, saya sampai di depan pintu, salaman sama Bapak Gembala tuh, hati saya tuh nggak enak, nggak sejahtera, nggak enak rasanya. Sampai akhirnya, tapi saya nggak kasih, karena saya takut nanti pulang nggak punya uang. Ya, itu tahun 2000, 2005, 2006. Nah, saya nggak kasih. Tetapi ketika sampai di depan pintu, hati saya tetap nggak enak. Akhirnya sudah, daripada saya nggak enak, saya nggak sejahtera, lebih baik saya nurut Tuhan. Saya kasih. Begitu saya kasih itu rasanya plong hatiku. Nggak utang, plong. Nah ketika saya sudah plong, saudara, Tuhan pelihara. Perjalanan saya pulang Tuhan pelihara. Nggak sampai kelaparan, nggak sampai kekurangan. Iya. Dan ketika sampai di Surabaya, Tuhan nggak pernah berutang. Besoknya Tuhan kembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Nurut aja. Saya pernah saksikan ketika saya buka persekutuan doa awal 2004-2005 di Juanda, ya. Saya belum punya uang. Karena saya dalam keadaan waktu itu di bawah. Dan ini persekutuan doa besok diadakan, saya nggak punya uang sama sekali. Bayangin. Dan ketika udah jalan hari ini persekutuan doa, tetap tidak ada uang. Saya cuma bilang, Tuhan, hari ini persekutuan doa. Nggak ada uang beli makanan. Karena setiap persekutuan doa dikasih makan, ya kan? Nggak ada uang beli makanan. Di tol itu saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau tahu, Engkau sendiri yang beracara. Saudara, di tengah tol itu, belum sampai di Juanda, telepon dari seseorang, Ling. Saya bilang, oh iya Ibu. Ada apa Ibu? Ling, makanannya sudah ada. Saya bilang belum Ibu. Ya sudah, kamu enggak usah siapkan ya. Taci yang datang, taci yang bawain makanan. Saudara, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Ketika engkau dengar-dengaran akan Dia, dan engkau selalu melayani dengan segenap hati. Dan ketika saya melakukan itu, proses itu sudah bisa saya lalui. Tuhan masih kasih lagi, Tuhan ajar lagi, Tuhan bentuk lagi, Tuhan proses lagi. Dari hari ke hari prosesnya lain, sama seperti engkau sekolah, dari hari ke hari lain. Semakin berat kan, semakin naik SMP, naik SMA, berat lain. Tetapi ketika engkau belajar dan belajar sama Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan selalu tertanam di tepi aliran air kehidupannya Tuhan, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Dan ketika mulai ada tantangan, rintangan, pencobaan, olokan, fitnaan, semua pun belajar tetap berjalan dalam koridornya Tuhan. Ketika engkau tetap berjalan dalam koridornya Tuhan, Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan tidak akan permalukan engkau. Ketika engkau bisa menang, ketika engkau belajar lagi, ketika sudah bisa menang dalam koridor Tuhan, masih ada lagi harus disertai dengan kekudusan. Tidak gampang. Berarti Anda harus menyalipkan dagingan Anda supaya bisa hidup kudus. Manusia banyak keinginan. Ya, banyak sekali. Tetapi ketika engkau belajar melekat sama Dia, tersungkur di kakinya, Dia yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau. Untuk supaya engkau bisa melepaskan, mematikan kedaginganmu. Untuk supaya engkau tetap berjalan bersama Dia di dalam koridor kebenarannya. Dan semakin ditembak, semakin dibakar, semakin dicor begitu ya. Sampai engkau menjadi perhiasan yang bagus. Sampai engkau menjadi logam mulia yang bagus. Hari ini Anda tahu logam mulia mahal harganya. Di mana-mana selalu dikatakan emas akan naik 2 juta per gram, saudara. Dari yang dulu harganya berapa, cuma emas 1 gram berapa.
Naik melambung sampai hari ini sudah 1.300.000, 1.400.000 dan diramalkan bisa 2 juta. Ketika engkau semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, ketika engkau semakin ditempa sama Tuhan, mulai diasah, dibakar, dipanaskan, dan engkau tidak pernah berubah, engkau selalu melekat kepada Tuhan, engkau selalu berjalan dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, sampai engkau benar-benar terbentuk, engkau menjadi logam mulia. Dan ketika engkau menjadi logam mulia, maka tujuan Tuhan adalah memakai engkau menjadi alat kemuliaan Dia yang luar biasa. Anda tahu logam mulia itu di seluruh dunia semua tahu logam mulia. Tidak cuma di desa pelosok, di desa di luar kota, di kota besar, di ibu kota, di luar negeri, sampai ke seluruh dunia. Semua mengenal emas logam mulia. Kita lihat, saya tuh nggak tahu loh. Tetapi Tuhan kasih tahu, Inggris, Ratu Inggris, Elizabeth itu, Tuhan perlihatkan emasnya banyak sekali. Waduh, satu gudang itu emas lantakan luar biasa. Saya tanya, Tuhan, luar biasa ini kerajaan Inggris. Tuhan bilang, iya, dia luar biasa, tetapi nanti lihat, ketika dia sudah tidak ada, keturunannya tidak bisa membuat seperti ini. Saudara, tahukah Anda di negara Inggris aja mengenal logam mulia, sekarang di China. Semua. Dulu mereka negara itu mereka menyimpan batangan-batangan emas. Sekarang luar biasa negara tirai bambu ini emasnya banyak sekali. Seluruh dunia mengenal emas, seluruh dunia tahu emas itu mahal harganya. Begitu juga Anda. Ketika Anda sudah ditempa Tuhan, dibentuk Tuhan, dipoles, pokoknya dibentuk sampai Anda menjadi batangan emas logam mulia yang mahal harganya. Dan ketika tiba saatnya, Tuhan angkat tinggikan engkau. Tuhan promosikan engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Maka engkau akan dibawa naik sampai ke puncak. Engkau akan dibawa naik ke atas. Engkau akan dipromosikan sampai ke mancanegara dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu pesan saya, kalau mau belajar, kalau mau sekolah, sekolahlah sampai tamat. Belajarlah sampai lulus. Jangan cuma masuk dengar pesan Tuhan keluar. Masuk dengar pesan Tuhan keluar. Ya, cuma dengar dan dengar, tapi nggak ngerti teorinya bagaimana untuk mengerjakan, untuk mempraktekkan supaya benar-benar pesan Tuhan itu terjadi, benar-benar tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi hari ini saya itu bersyukur kenapa? Sama Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mengajar kepada kita. Roh Kudus itu membimbing kepada kita. Itu sampai diajari satu-satu. Saya lihat loh. Tadi di mana mungkin ada seorang ibu yang pergumulannya luar biasa. Ya, dia pergumulannya luar biasa. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, hanya Engkau yang bisa tolong Tuhan. Tolong Tuhan, kembalikan suamiku Tuhan. Tolong Tuhan, kembalikan istriku Tuhan, ya, karena pergumulannya luar biasa. Terus berdoanya, Tuhan tolong, hanya Engkau yang bisa kembalikan. Tuhan tolong, hanya Engkau bisa kembali. Tiap hari begitu, saudara. Apakah pertolongan datang? Tidak. Tetapi tadi firman Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, utamakan aku melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Dan ketika kita mengalami masalah itu, kita tidak cuma Tuhan tolong tiap hari doanya, Tuhan tolong, aku percaya, Tuhan tolong, aku percaya, Tuhan bawa kembali suamiku. Nah, tetapi kita mulai serahkan itu masalah kepada Tuhan. Wes Tuhan, tak serah engkau. Itu urusanmu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa tolong, hanya Engkau yang bisa kembalikan, hanya Engkau yang bisa bawa pulang istriku, hanya Engkau yang bisa bawa pulang suamiku dengan caramu yang ajaib.
Lalu apa yang kita lakukan? Kerjakan. Kita mulai melayani pekerjaan Tuhan. Kita mulai menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kita mulai berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Kita melakukan terus tugas dan bagian kita yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita mulai belajar, memberikan yang terbaik, menanam, menabur. Kita lakukan semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mulai belajar mengampuni dan mengasihi. Ketika kita bisa mengampuni dan mengasihi, kita terus melayani dengan kasih. Nggak tahu cara Tuhan, tiba-tiba doamu mendapat jawaban dari Tuhan. Tiba-tiba suamimu pulang. Tiba-tiba istrimu Tuhan bawa pulang dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena kita tidak melihat masalah persoalan kita. Tetapi masalah persoalan kita sudah kita serahkan sama Tuhan. Dan kita melakukan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Melayani dengan kasih, memberikan pujian penyembahnya yang berbau harum, mengampuni dan mengasihi, dan selalu menyampaikan kabar kesukaan sorga kepada semua orang. Mencari jiwa-jiwa, melayani, memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan ladang Tuhan, mendoakan. Kita lakukan tugas kita, bagian kita. Dan ketika ada masalah persoalan, ada tantangan, rintangan, engkau terus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Karena ketika kita mengandalkan manusia, maka kekuatan manusia itu bisa pudar, bisa berubah. Ya, ketika kita bergelantungan kepada tali tampar yang keras, tiba-tiba talinya itu putus. Kita bergantungan pada tiang yang tegak berdiri, yang kokoh. Tiba-tiba ada angin besar, ada badai, ada topan, tiang itu patah. Maka kita pun tidak berdaya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita semakin kuat dan gagah perkasa. Semakin engkau mengandalkan Tuhan, semakin engkau ditempa, diajar sama Tuhan seperti Daud. Bisa mengalahkan singa, apapun di dalam hutan belantara. Dan ketika harus mengalahkan Goliat, Daud tidak ada ketakutan sama sekali. Tetapi dia dengan tenang, dipakein baju tentara yang tebal, berat, dia tambah gak bisa jalan. Tetapi ketika dia cuman berjalan mengandalkan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, sekali lempar itu, batu kerikil itu sekali lempar mengenai sasaran, tepat sasaran, Goliatnya roboh. Dan ketika Daud dilatih Tuhan, menang melawan semua binatang buas di hutan, dia berkemenangan. Dan dia juga bisa mengalahkan Goliat yang besar itu. Dan dia berkemenangan, maka mulailah dipromosikan Tuhan. Kalau Saul bisa mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, Tuhan yang mempromosikan. Dan ketika Tuhan lihat Daud semakin kuat, gagah perkasa, semakin benar, maka Tuhan yang sudah panggil dan pilih yang mengurapi Daud sebagai raja. Dipromosikan Tuhan sebagai raja. Dan ketika Daud melakukan tugasnya sebagai raja, Daud masih ingin membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, bukan engkau, tetapi keturunanmu yang akan membangun, yaitu Salomo. Dan janji Tuhan itu benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup Daud dan juga keturunannya Salomo. Dan hari ini saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan sudah panggil engkau, pilih engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau menang, lulus ujian, engkau benar-benar dipromosikan, engkau naik dan naik dengan cara Tuhan. Engkau dipromosikan sama Tuhan. Ketika engkau di atas, otomatis apa saudara? Otomatis keturunanmu, anakmu, menantumu, cucumu, dia akan ikut naik dan naik. Dengan cara Tuhan pada level-level tertentu. Oleh sebab itu hari ini mari belajar. Saya itu enggak apa-apa doain saudara. Saya tinggal buka mulut. Roh Kudus yang ngomong sama saudara, bukan saya. Dan saya cuma nyampaikan aja pesan Tuhan. Nyampein buat saudara. Cuman saya lihat sayang ya. Kemana ini orang-orang tadi dari awal masuk. Yang udah didoain dengar pesan Tuhan hilang satu-satu.
semua pergi satu-satu. Dari tadi saya lihat naik 1 keluar 1, naik 2 keluar 3. Terus begitu, tidak meningkat. Kenapa? Habis didoain hilang, habis didoain hilang. Jadi kayak cuma mendengar tok pesan Tuhan. Iya kalau bagus gitu ya pesannya, amin puji Tuhan. Kalau diberkati, amin puji Tuhan, keluar. Setelah ditunggu-tunggu mana? Kok nggak diberkati? Mana kok nggak ada apa-apanya? Kenapa? Karena Anda tidak pernah belajar untuk menghidupinya. Anda tidak pernah belajar untuk membenahinya. Supaya janji Tuhan, pesan Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara tahu nggak? Saya ini setiap hari, ya, kalau saya ada Zoom, saya nggak akan keluar rumah. Kenapa? Karena saya mempersiapkan hati, saya mempersiapkan diri saya. Zoom jam 5 undangannya, jam 3 semua sudah masuk, ya. Ibu-ibu yang luar biasa, jam 3 saya lihat sudah ada di Zoom ini. Jam setengah 4 sudah ada di Zoom ini, ya. Dan sampai selesai jam 11, untung kalau jam 11 ya, jam 10, 11, 12. Dan saya harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Kenapa? Saya harus duduk di sini kan. Di sini saya perhatikan paling cepat 5 jam, 6 jam. Biasanya 8 jam. Nah, kalau saya pergunakan waktu saya, pagi saya pergi dulu, saya cari kerja dulu, lalu saya pulang ke susu ya, langsung saya duduk di sini, saya capek. Dan ketika saya capek, saya nggak bisa nyampaikan. Saya nggak bisa konsentrasi, saya nggak bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara dengan fresh. Tetapi saya selalu menjaga kalau ada Zoom, ada ibadah, saya nggak akan kemana-mana. Saya mempersiapkan diri dengan berdoa, dengan memuji, menyembah. Kenapa? Supaya ada kekuatan dalam diri saya. Ya, ada air kehidupan di dalam diri saya. Sehingga saya kuat, gagah perkasa. Dan saudara lihat waktu saya, hari Rebo Zoom, hari Kamis Zoom, hari Sabtu Zoom. Ya, hari Minggu pelayanan di gereja-gereja syukur di Surabaya. Kalau ke Nganjuk jam 4 pagi kita udah siap, ya kan? Ke Kediri juga memerlukan waktu. Dan hari Senin saya punya free kalau nggak ada undangan pelayanan. Hari Selasa ada onsite, ada menara doa. Dan saya kalau pingin jalan-jalan, pingin pergi adalah cuman hari Senin atau hari Jumat. Dan itu pun Jumat ada pelayanan, ya udah jadi melayani. Nah, ini hari-hari ini mendekati kenapa? Mendekati mau Natal, ya kan? Terus mendekati mau baksos. Saya tidak punya waktu untuk membenahi semuanya, untuk mengerjakan semuanya. Ya, kenapa kemarin saya kasih libur, menara doanya libur? Karena kalau nggak ada libur sehari, aduh, nggak selesai semuanya. Ya, dan Tuhan itu kirim jemaat yang lama, ya, yang setia. Dia bilang, Cilingling saya bantu. Dia tidur di menara doa, tidur 2 malam. Waktu lalu dia tidur 3 malam, ini tidur 2 malam. Dan dia mulai bungkusin itu souvenir buat Natal. Sejumlah 500 buah. Dan dia mengerjakan souvenir lagi, ya, 200, 700 saudara. Dan kemarin waktu saya datang ke sana, saya sengaja hari itu libur karena saya pagi saya ke sana, lalu saya tinggal pergi, sorenya saya ke sana lagi. Ketika malam saya ke sana, lalu beberapa anak Tuhan juga datang ke sana. Dan kita ngobrol, kita berbincang-bincang sambil bekerja sampai pulang ke rumah juga jam 12 malam. Bayangin saudara. Nah, kalau saya tidak belajar dari Tuhan, ya, tidak ditempa sama Tuhan, tidak lulus ujian, pingin saya jalan-jalan, siapa yang tidak pingin jalan-jalan ke mall, pingin. Padahal saya harus melayani semuanya, saya harus mempersiapkan diri semuanya. Biasa saya pikir hari Jumat itu nganggur. Saya sudah terima janjian, oke nanti saya ikut malam, acara malam. Tiba-tiba ada tawaran jam 3 harus ketemu orang lagi. Belum lagi baksos, saya mau baksos harusnya Jumat itu. Tetapi saya pikir ini kalau baksos ya, pagi baksos,
nanti udah keringetan, udah semua, udah gak karuan, lalu ketemu orang. Nanti terus malamnya dilanjutin lagi. Wah, akhirnya saya bilang baksonya diganti ya, dimundur ya, hari Senin atau hari Selasa. Hari ini kan kita Zoom, ya. Tapi saya punya acara, harusnya acara keluarga, iya kan? Tetapi karena saya harus melayani Tuhan, saya belajar mengutamakan Tuhan. Ya, saya berkata saya nggak ikut hari ini, kalian pesta sendiri sana. Iya. Nanti saya akan ikut yang berikutnya. Saudara, kenapa? Karena saya ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan cuma duit. Tuhan itu nggak melihat duit kita. Tuhan lihat hati kita. Dan ketika engkau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tahu kok semuanya. Saya cuma mikir gini, iya ya orang dunia aja, karena saya lihat nyata nih. Ya bukan orang dunia, dia ya anak Tuhan. Tetapi dia anak Tuhan yang biasa-biasa. Yang menurut ukuran saya, nggak seperti kita yang rajin Zoom terus gitu ya. Yang rajin berdoa terus gitu. Tetapi saya lihat dia juga berdoa. Dia juga anak Tuhan. Dia aja bisa dapat berkat. Dia tunjukin saya nih. Saya dapat kado, saya dapat berkat. Jatuh jam Rolex 700 juta. Saudara, ini orang biasa dapat satu Rolex 700 juta. Kita kenapa kita anak Tuhan? Yang luar biasa siang malam berdoa. Siang malam menyembah. Kenapa kita belum sampai ke situ? Kenapa? Karena kita belum sesuai dengan ukuran, nilainya belum nilai A dari Tuhan. Tetapi hari ini mari belajar. Belajarlah masuk ke dalamnya. Semakin engkau masuk ke dalamnya, semakin engkau tertempa, semakin engkau diasah, semakin engkau dipatri, ya dipanaskan di dalam api yang panas. Dan kau tidak bergeming seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dimasukkan ke dalam dapur api, dia tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, dia tidak mau menyembah pada ilah lain kecuali Yesus. Dan ketika dimasukkan dalam dapur api, dia tidak mati, tapi dia keluar menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan melalui dia nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, hari ini mari kita jangan biasa-biasa, apalagi kita tahu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sudah semakin di ambang pintu. Dan Tuhan sayang loh ya, sebetulnya kalau kita dengerin dari awal, terkadang itu ada pesan Tuhan untuk tahun 2025. Kan tadi ada yang Tuhan katakan 2025 itu tahun yang sulit. Susah. Dan ada juga tadi penglihatan dari Tuhan, ada yang berusaha naik sepeda motor tetap nggak bisa. Yang bisa membuat kita bisa menjalani kesulitan itu, bisa menjalani kesukaran itu, kekeringan itu, hanya dengan memakai kasut kebenaran dari Tuhan. Dan hanya bisa memakai jubah kebenaran yang dari Tuhan. Ikat pinggang yang dari Tuhan. Baru kita bisa berjalan melewati 2025, melewati 2026 dan berkemenangan. Dan kalau tahun-tahun itu Tuhan sudah memberikan petunjuk akan ada kesulitan, akan ada kesukaran, akan ada kekeringan, ya, ketandusan, kegersangan melanda dunia, melanda semua orang. Dan Tuhan sudah memberikan petunjuknya. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan katakan nanemo. Sampai mungkin ya, karena kita ini dikasih tahu sama Tuhan, kita cuma keluar masuk, dengar masuk kanan, keluar kiri. Tetapi Tuhan itu masih sabar, masih sayang. Sampai Tuhan ngasih petunjuk biji pepaya yang paling murah. Dan hari ini Tuhan nunjukkan bijinya cabai. Cabai itu lo murah. Satu biji cabai itu berapa? Satu biji itu bijinya ada berapa loh? Satu cabai aja bijinya tuh ada berapa? Itu murah sekali, lebih murah dari pepaya. Tetapi kenapa Tuhan itu kok
selalu berkata, selalu menyampaikan itu kenapa? Karena Tuhan itu sayang sama kita semua. Karena Tuhan tidak mau ketika kekeringan itu terjadi kita juga ikut kering. Enggak. Tuhan mau ketika kekeringan melanda kita tetap subur. Kita tetap diberkati Tuhan luar biasa dengan caranya yang tidak terduga. Itu yang Tuhan mau. Tetapi kita kadang itu salah tafsir, ya. Dan saya tahu di balik semua yang terjadi pasti ada rencana Tuhan yang indah. Kenapa? Saya harusnya besok Jumat itu ke panti. Tetapi Tuhan tahu saya itu belum mempersiapkan. Kalau beras, gula, minyak ada. Sabun cuci ada. Sabun pel ada. Baju bekas ada. Ya. Semuanya ada. Tetapi Tuhan tahu masih ada yang kurang. Dan saya belum ada kesempatan untuk pergi beli. Kenapa? Karena saya waktunya itu nggak ada. Dia hari masih pulangnya malam. Ya. Dan saya tadi sambil doa di sini memuji menyembah dari Zoom, saya tanya Tuhan, hari Jumat harus ke Baksos Tuhan. Jumat apa Selasa ya Tuhan? Saya nggak mau salah di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan suruh Jumat, saya berangkat Jumat. Tapi Tuhan bilang apa? Selasa nggak apa-apa. Oh puji Tuhan, rasanya puji Tuhan. Oh Selasa nggak apa-apa ya Tuhan. Selasa. Tuhan bilang apa? Kamu belum beli. Itu bagianku. Iya Tuhan, aku belum beli. Kenapa? Karena saya belum mempersiapkan mihun. Mihun yang bal-balan. Saya belum mempersiapkan bakmi yang bal-balan. Saya biasanya kasih mihun 1 bal, itu bakmi 1 bal, 1 panti saya kasih 2 bal, ya. Dan masih ada lagi yang belum saya persiapkan kerupuk. Biasanya saya kerupuk itu satu bal, ya saya kasih 2 bal. Kan untuk mereka bisa pakai berapa lama. Oh saya tahu. Oh ya sudah Tuhan, kalau gitu saya tahu. Saya tahu Tuhan, nanti hari Kamis besok masih ada Zoom lagi. Hari Jumat saya sudah ada janjian dari siang sampai malam. Hari Sabtu kita kembali Zoom lagi. Hari Minggu saya ada pelayanan. Hari Sabtu pagi saya melayani dulu di suatu persekutuan doa. Mari itu dilanjutkan kita Zoom. Hari Minggu saya ada pelayanan di gereja. Saya bilang Tuhan kalau gitu Senin ya. Senin saya nanti beli itu semua. Selasa baru berangkat. Tuhan bilang iya. Saudara diatur semua sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Tuhan mau saya juga diberkati. Tuhan mau saya juga mengalami perubahan. Tidak saya yang berteriak memperingatkan saudara. Saudara diberkati lalu saya cuma lihat saudara. Enggak. Tuhan juga mau saya juga ambil bagian. Saya juga diberkati. Waktu Tuhan suruh saya beli beras, saya beli gula, beli minyak, saya beli. Di tengah jalan saya bilang ayo pergi ke sana. Bingung yang ikut sama saya. Loh saya pernah pergi ke mall, ya. Waktu saya ke mall tujuannya cuma ke mall, mau makan. Tetapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu pergi ke toko si A. Ngapain saya ke toko si A? Saya tahu si A itu anak Tuhan. Kamu ke sana, doain di tokonya. Nanti toko itu rame. Saya muter saudara, udah dari sana, muter saya. Orang-orang pikir, ngapain kamu mau kemana? Ke toko ini doa. Tuhan suruh saya doain toko ini. Walaupun gak ada bosnya, ada pegawainya, tapi saya doain. Saya doain supaya Tuhan berkati dan tokonya rame. Saya nggak tahu, dia nggak tahu kan saya doain atau enggak. Tetapi tiba-tiba setelah beberapa hari dia telepon saya. Cik Ling Ling datang ke toko saya doain dia. Iya, karena Tuhan yang suruh. Saudara, saya ingin semua yang di sini bukan biasa-biasa. Anda bukan jadi tanah dan kayu. Paling enggak jadi perak itu bagus. Perak juga mahal harganya, ada harga. Tetapi kalau Anda menjadi emas luar biasa, emas semakin hari semakin mahal 2 juta. Coba Anda ya, Bapak Paulus Aming jadi emas, bukan jadi Pak Paulus Aming Papua, Mas Paulus Aming Papua. Ya, Bapak Aming berapa kilo sekarang bobotnya? Umpama nih, Pak Aming bobotnya ya kalau lihat perawakannya mungkin 70 kilo lah. Ya,
75 anggap aja 75. 75 kilo kali no per gramnya 2 juta. Berarti Anda berapa harganya? Mahal sekali. Ya enggak? Luar biasa sekali. Nah, maunya Tuhan itu begitu. Kita ini berbobot bibit luar biasa. Dan Anda itu kadarnya emas murni 24 karat. Yang tidak pernah berubah. Yang semakin hari semakin dunia tua, semakin dunia menuju kesudahannya. Bukan emasnya lontor, bukan. Tapi emasnya mahal harganya. Itu yang maunya Tuhan. Dan kalau kita mau jadi emas yang mahal harganya, stop berbuat dosa, kata firman Tuhan, bertobat. Dan masuk ke dalaman Tuhan. Supaya Anda benar-benar tampil menjadi emas. Ya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ketika Anda sebagai emas murni, maka engkau akan dipakai Tuhan menjadi untuk pekerjaannya yang mulia. Engkau akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Melalui engkau berjuta-juta orang langsung bertobat. Itu yang Tuhan mau. Kita lihat belakangan ini banyak ya negara ini ya banyak orang bertobat. Tapi ada beberapa orang anak Tuhan yang mulai beralih. Banyak. Semakin mendekati hari kedatangan Tuhan. Semakin melekat sama Tuhan. Anda bisa baca sampai ayat 26. Ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Padahal seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudara. Ya. Banyak berdoa, Tuhan tahu, Tuhan bisa kirim dengan cara Tuhan yang luar biasa buat Bapak Filipus Edi Bogor. Filipus Limbogor, ya. Saudara, Anda baca ulang-ulang firman Tuhan itu, hindari semua itu. Tuhan mau kita menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Karena melalui engkau, orang-orang yang berdosa itu bertobat. Ya, dan ini Tuhan ingatkan, saya punya satu jemaat. Ya. Dari tahun 2008 dia masuk. Ketika 2006, 2004, 4, 5, 6, 7. 2006 dia masuk. Ya. Waktu dia datang ke tempat saya, dia itu orangnya keras. Tidak ada senyumnya sama sekali. Dan kalau diajak ngomong tuh gak bisa. Dia yang ngomong, kita yang dengar. Jadi saya cuma dengerin aja, dia curhat, dia marah. Wis pokoknya saya dengerin aja. Dan ketika dia bertobat, dia berkata apa? Saya dulu kalau lihat orang tuh pingin tak bunuh. Setiap saya lihat orang kepingin tak bunuh. Ya, kenapa? Dia punya dendam, dia punya sakit hati, dia punya kepahitan yang luar biasa. Dan dia benci sekali, dia setiap melihat orang mau bunuh. Dan ketika dia datang kepada saya di tempat kita, dia cerita, dia curhat, saya cuma diem aja, tak dengerin aja. Saya nggak bantah.
Setiap kali datang, dia curhat, dia marah. Ya, kita ajak memuji menyembah. Tetapi ketika dia mendapatkan suasana damai, dia merasakan kasih Tuhan ada. Dia bertahan sampai hari ini. Dan dia selalu siap untuk membantu. Saya panggil, ayo nanti bantu saya ini ya. Iya. Ini ya, iya. Dan Tuhan pelihara hidupnya. Dari yang marah, yang keras, yang mau membunuh. Akhirnya Tuhan perlihatkan dia mulai berubah. Dia mulai baik. Dia mulai memperhatikan. Dan dia mulai melayani dengan kasih. Dan sampai hari ini dia ada. Selalu membantu. Saya bilang Natal nanti siap. Saya akan bantu. Tadi malam juga bersama dengan saya. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau. Kalau engkau lulus ujian, engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, terutama Anda punya hati yang mulia. Maka orang-orang yang tidak bisa ditundukkan, orang-orang yang tidak bisa dikenakan itu, tetapi dengan hati yang mulia, mereka akan datang sendiri. Mereka akan tersungkur di kaki Yesus. Itu maunya Tuhan. Ya, jadi mari. Anda bisa sampaikan teman-teman, jangan cuma masuk keluar. Sayang loh, nggak dapat apa-apa. Cuma dapat pesan Tuhan tok. Kita nggak ada kemajuan, nggak ada peningkatan. Pesan Tuhan akan ada kekeringan, kegersangan terjadi, ketandusan terjadi. Saudara tahu, kita pikir kita tunggu, benar-benar terjadi pohon kering semua, airnya kering semua, ya kan? Baru orang kesusahan semua. Hari ini kegersangan itu terjadi dalam hatimu. Kenapa? Ketika engkau tidak mendapat pekerjaan, ketika engkau di PHK dari pekerjaanmu, dan ketika engkau mulai kecewa, engkau mulai tawar hati, engkau mulai tandus hatimu, gersang hatimu, semakin kering dan kering. Tetapi ketika engkau berdoa, bersyukur dan bersyukur, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan memberikan aliran-aliran sungai kehidupannya membasahi hatimu kembali. Dan ketika engkau berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan buka jalan lagi. Tuhan akan memberikan pintu terbuka dan Tuhan akan memberikan pekerjaan yang luar biasa. Ingat, di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan bicara lama-lama, tetapi saya ingin Anda semua menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Anda menjadi perabot Tuhan, perabot rumah Tuhan yang terbuat dari emas murni. Ya, paling sedikit perak, masih berharga. Ketika Anda menjadi perabot emas yang murni, yang indah, orang masuk lihat, orang datang lihat, wah luar biasa. Ya, mari saudara, jadilah alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang semakin hari semakin mahal harganya. Semakin engkau mahal harganya di mata manusia, berarti semakin engkau berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya perkenanan Tuhan yang bisa membuat kita mahal harganya. Ya, oleh sebab itu mari belajar, baca ulang Anda Alkitab saudara, Anda baca ulang firman Tuhan ini tadi, dan imani, mulai pelajari, mulai lakukan. Anda menjadi perabot Tuhan yang terbuat dari emas, ya, jangan yang dari kayu. Kalau kayu dibakar habis, kalau emas dibakar dia utuh, ya, nggak pernah berubah warna. Paling leleh, lalu dia akan mengupal lagi jadi emas lagi, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini membuat kita semakin hari
Semakin kita belajar, semakin kita masuk ke dalam Tuhan, semakin kita fasih, semakin kita pandai, semakin kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Dan Anda akan lihat hasilnya di luar dugaan. Ya, Tuhan memberkati. Mari saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau kuduskan kami dari segala kelemahan dan kekurangan kami. Tuhan juga mau mengampuni dosa-dosa kami yang seringkali kami mempunyai sifat yang kurang baik di depan Engkau ya Tuhan. Engkau tahu setiap hati pikiran kami. Engkau telah membaca apa yang tersirat di dalam hati pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Semua terbuka Tuhan. Tuhan sangat disayangkan. Anak-anak-Mu seringkali suka cari jalan pintas. Yang mereka cari hanya doa, pesan-pesan Tuhan, doa nubuatan. Sangat disayangkan mereka hatinya tertutup untuk firman Tuhan. Sehingga mereka meremehkan, menganggap ringan firman Tuhan itu. Sehingga mereka hanya sekedar mencari doa, doa, dan doa nubuatan. Mereka tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Ampuni mereka ya Tuhan. Sadarkan mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh setia mengasihi Engkau, mencintai Engkau, bukan sekedar dengan perkataan, tetapi Tuhan kami mau lakukan. Tuhan, firman-Mu bukan hanya menjadi slogan saja, tetapi firman-Mu benar-benar hidup di dalam hidup kami. Seperti yang Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan surga, maka sekaliannya akan ditambahkan dan ditambahkan. Itu artinya kami harus mencari kebenaran firman Tuhan. Maka soal yang jasmani, soal yang lahiriah akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat, akal budi, dan bijaksana ya Tuhan. Agar kami dapat menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang dapat memberikan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Karena firman-Mu yang akan menuntun kami. Yang akan, Tuhan, mengajar, mendidik kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat hamba-Mu dalam kesederhanaannya, Tuhan telah sampaikan firman Tuhan buat kami semuanya. Baik itu teguran, nasihat, peringatan. Bukan sekedar kami dengar telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tetapi kami mau dengar firman-Mu dari kanan dan kiri masuk ke dalam hati. Agar firman boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Bukan 1-2 bulan ataupun 1-2 tahun. Bahkan sudah belasan tahun, puluhan tahun. Seharusnya kami tidak lagi terus diajar, tetapi kami untuk mengajar diri sendiri. Oh Tuhan, haleluya.
supaya kami tidak hanya untuk minta diajar, tetapi kami mau belajar atas diri kami sendiri untuk melakukan yang terbaik. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Tuhan, tuntun kami, Tuhan. Engkau pegang kedua tangan kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk menjaga hati pikiran kami. Berikan kami kesanggupan dan kemauan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau kuduskan hati dan hidup kami ini, Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu Cik Ling yang sudah Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Untuk berbagi mana dari surga. Makanan rohani buat jiwa dan rohani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau pakai hamba-Mu semakin indah di tangan Tuhan. Supaya hamba-Mu terus menyerahkan pelayanannya, pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan manusia yang terbatas, tetapi dengan kekuatan kuasa otoritas surga. Kekuatan supranatural Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Kami percaya kalau bukan karena Tuhan, hamba-Mu tidak mungkin bisa melaksanakan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Cik Ling, berkati juga pribadi-pribadi yang ada di sekitar hamba-Mu ini yang mendukung pelayanan pekerjaan sampai hari ini. Tuhan berkati keluarganya, berkati hamba Tuhan yang lapangnya Pak Abin, berdoa Kristus satu persatu. Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, penggembalaannya, pengorbanannya. Manusia tidak bisa memberikan upah dari jerilalah setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi kami percaya ada pribadi yang sangat peduli dengan kehidupan mereka. Sehingga hamba-Mu Tuhan David bersama Sylvia istrinya. Tuhan juga tidak tinggalkan. Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Rumah tangga hidup nikahnya. Pekerjaan. Maaf Bu, ke-mute. Stable, commute itunya. Menyatakan kuasanya yang ajaib dan heran. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau mereka sedang menghadapi persoalan, pergumulan, oh Tuhan beban berat, sakit penyakit, oh Tuhan dalam rumah tangga hubungan nikah suami istri, Tuhan Engkau tolong mereka. Tuhan berkati Tuhan usaha dan pekerjaannya. Sekali lagi kami doakan supaya Kohos diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Hamba-Mu Cik Ling bersama keluarganya diberkati. Kami semua yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan pertolongan pemulihan Tuhan. Engkau bukakan pintu rahmat-Mu
Engkau mencurahkan berkat pemulihan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Bahwa kami semakin dewasa rohani, semakin memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih agar kami boleh semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan hasil dari buah-buah yang manis dari pertobatan. Terima kasih, terima kasih. Baikkan tugas pelayanannya. Pada malam hari ini Tuhan memberikan ekstra kekuatan dan kesehatan. Sukacita, bahagia, sejahtera. Tuhan, terima kasih. Tuhan, untuk baksos hamba akan melaksanakan pada hari-hari yang akan datang yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan memberkati selalu sehat supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berkati juga semua para donatur. Tuhan berkati para anak-anak yang sudah berkorban. Tuhan juga berkati Tuhan ibadah di onset. Tuhan, haleluya, di menara doa ataupun di Miswan. Tuhan, kami juga doakan ibadah Tuhan, pelayanan hamba-Mu. Tuhan, di kota Surabaya dan sekitarnya sampai menjangkau luar kota. Tuhan, bahkan Tuhan izinkan sampai menjangkau pada bangsa-bangsa. Tuhan, haleluya, di seluruh permukaan bumi ini. Supaya banyak jiwa yang bertobat melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih sukacita dari surga. Izin, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan dengan segala kebaikan. Tuhan, haleluya, ketenangan, kemenangan, masa depan yang penuh pengharapan, keselamatan Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada kita semua hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Kami sudah berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Doa dan berkat yang sama, Ci. Semakin berlimpah kekuatan, sehat, sukses. Amin, Ibu Gembala. Kati. Amin. Ya, ada Ibu Rosliana. Ya, turut berduka cita. Suaminya Ibu Rosliana udah pulang ke rumah Bapak. Iya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberi kekuatan kepada ibu satu keluarga. Tetap melayani. Ya. Saya mau ngomong sebentar sedikit, Bu. Boleh, Shalom, silakan. Ibu. Ya. Selamat malam, selamat kita beribadah di dalam Zoom ini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas dukungan doa kepada kami sekeluarga lagi berduka. Terima kasih Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang Bu Lingling sendiri tahu suami saya ya, Bapak Mujiman. Dan suami saya itu sudah lama sakit. Awalnya itu jatuh dari tempat tidur. Jadi jatuh, jadi saraf kejepit. 2020. Jadi suami saya sudah lama sakitnya. Dari zaman dari musim corona. Jadi saya itu mau bawa suami saya itu mau bawa ke rumah sakit itu penuh semua, kan lagi musim COVID-nya itu lagi gawat-gawatnya gitu.
Jadi mau dibawa ke sini, mau dibawa ke ini udah penuh-penuh gitu. Jadi saya takut juga bawanya gitu. Nanti takutnya masuk rumah sakit, masuk noning corona gitu. Jadi sempat tak diam suami saya itu di rumah, tapi ada di klinik Simolo kita bawa ke situ beberapa hampir setahun di situ ada perkembangannya. Ada perkembangannya suami saya itu udah jalan pakai tongkat gitu. Udah itu kita bawa ke ini dokter Erlangga. Hampir setahun kan di klinik kita bawa ke Erlangga. Habis di Erlangga kata dokternya itu ortopedi lah, saraf lah, tulang lah. Jalan keluarnya itu harus operasi gitu. Disuruh operasi jalan keluarnya harus operasi karena saraf kejepit gitu. Tapi anak-anak itu dari bapaknya tuh enggak mau gitu. Enggak mau karena udah faktor usia juga suami saya itu gitu. Jadi jalan keluarnya harus fisioterapi. Jadi di rumah dipanggil itu fisioterapi hampir berjalan 1 tahun lebih. Makanya saya jarang ikut kemana-mana gitu karena di rumah nunggu suami gitu, nggak bisa jalan toh. Lama-lama karena sudah di apa fisioterapi, lama-lama juga fisiknya kan udah faktor usia, fisiknya jadi lemah gitu. Udah. Terus kemarin itu hari Rabu masuk rumah sakit tanggal 2. Nah, masuk rumah sakit di rumah sakit haji. Rumah sakit haji dia di rumah sakit haji dia penyakitnya itu ke rumah sakit itu penurun apa kesadarannya rendah apa menurun gitu loh, kesadarannya menurun. Jadi dipanggil itu bapak pak makan, nggak diam aja, nggak mau jawab, nggak mau ini gitu, minum juga nggak mau minum gitu, nggak kuat. Ya kita bawalah ke rumah sakit gitu malam-malam itu. Terus paginya itu sudah puji Tuhan, sudah bisa makan, sudah bisa ngomong, sudah bisa angkat tangannya, sudah bisa ini gitu. Tetapi setelah hari Jumat itu, Jumat pagi, dia itu di rumah sakit itu kan dari Kamis, Jumat itu nggak bisa tidur, melongo ke atas tuh maripate itu matanya diem. Tidur Pak, nggak bisa dia tidur, nggak bisa tidur katanya. Jadi Jumat itu kata dokter saraf itu di diperiksa nggak apa-apa gitu, tapi udah itu disuruh apa itu susternya itu ini nyuntik gitu, kasih vitamin saraf lah gitu. Tapi tiba-tiba jam siang itu dia kejang-kejang, mukanya itu kejang-kejang gitu. Pelok apa maripate pilih-pilih apa gitu, putar-putar gitu, kejang-kejang lah gitu. Cumannya muka itu gitu. Jadi udah itu udah nggak bisa ngomong dia. Jadi sudah nggak bisa ngomong, jadi pakai selang lagi dia minum makanannya gitu. Jadi Sabtu kemarin itu Sabtu tanggal 5 meninggal, dipanggil Tuhan kepada Bapa di surga sudah bersama Tuhan Yesus. Dan Minggu tanggal 6 dikubur di Keputi, dekat dari rumah saya juga memang. Nah, saya kan di kuburan di dekat di Medoan juga, Medoan Keputi. Jadi dekat dari rumah. Jadi ya puji Tuhan ditangani dengan baik dari Aryo. Sebenarnya mau dibawa ke Adiasa, tapi saya ngomong nggak usah. Jadi saya paket sama Aryo gitu ya. Puji Tuhan, Minggu itu banyak yang ngelayat ya, berjalan dengan baik ya, puji Tuhan. Saya bersyukur juga kepada Tuhan karena Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Dan memang suami saya juga, saya kan sering apa itu Zoom itu selalu di duluan sama Bu Lingling karena Bu Lingling ngerti saya itu udah mungkin capek. Saya kadang-kadang kan kalau Zoom itu belum selesai saya sudah ini gitu, udah istirahat. Jadi duluan aku disampaikan nubuatan. Jadi terima kasih atas kepada Bu Lingling atas bantuannya, dukungannya, dan puji Tuhan ya kemarin Minggu dikubur berjalan dengan baik dan sekarang ini kami bersyukur diberikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan
sehingga kami boleh kuat menghadapi lagi keadaan berduka. Terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memang Tuhan itu baik, selalu kita baik. Tuhan Engkau baik. Apapun yang Tuhan luaskan bagi kita, kita harus mengatakan baik. Karena dengan belum seberapa kebaikan kita dibandingkan Tuhan Yesus. Yesus sendiri juga menderita, apalagi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ikut memikul salib. Ini juga penderitaan saya juga gitu di dalam merawat suami saya ini. Suami saya itu kan sampai 3 tahun lebih. Tapi itu suatu proses juga bagi saya supaya saya lebih dewasa lagi, supaya saya lebih dituntut lagi semakin sabar, semakin kuat. Kalau secara jasmani saya nggak kuat, tapi karena kasih Tuhan, karena kekuatan Tuhan, selalu saya berdoa sama Tuhan supaya aku diberikan kekuatan untuk merawat suami saya. Namanya orang sakit ya, ya susah gitu, repot gitu, capek gitu ya merawat. Tapi saya katakan, saya Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku sabar supaya saya nggak marah, nggak ngomel, nggak ini. Tapi lewat proses itu semakin saya didewasakan oleh Tuhan. Alkitab dikatakan demikian karena menguji iman kita. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 itu dikatakan itu, apapun yang terjadi tetaplah engkau setia. Bukan setia hanya setahun 2 tahun, tetapi setia sampai mati, sampai mati. Demikian juga pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus setia dalam menghidupi dalam keluarga juga. Saya tetap setia untuk mendampingi suami saya yang lagi pula sakit. Saya harus setia karena saya mungkin dituntut saya dituntut setia. Lah, kamu harus setia, kamu menyampaikan firman Tuhan setia. Jadi di dalam kesetiaan itu maka Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan kepada kita, saudaraku. Dan di dalam juga dikatakan seketika kamu bergembiralah kamu seketika kamu berduka. Namanya berduka, gimana mau bergembira? Tapi itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita bergembira. Sekalipun kita berduka cita, bergembira. Karena di dalam kita maka di dalam kesetiaan kita, di dalam pengiringan kita, maka kita mendapat kemuliaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam Petrus itu mengatakan. Dan juga kalau pengiringan kita kepada Tuhan, kita kan mengiring Tuhan itu harus ada ujian demi ujian sehingga kita naik kelas gitu. Demikian juga pengiringan kita kepada Tuhan. Saudaraku, Alkitab katakan kita enggak mengikut Tuhan itu bukan hanya yang enak-enak toh gitu ya. Kamu mengikut Tuhan, kamu harus diberkati, kamu didengar Tuhan, doamu begini-begini. Tapi Tuhan katakan, janji Tuhan itu, aku akan menyertai kamu, aku akan menguatkan kamu, aku akan memberkati kamu. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi Yesus sendiri menderita, kita juga menderita. Tetapi lewat penderitaan itu, maka kita mendapat akan kemuliaan Allah, puji-pujian dan mahkota yang daripada Allah. Dan saya percaya suami saya selama saya merawat sudah towuk ya, sudah lama, saya percaya suami saya sudah bersama dengan Bapa di surga, sudah tidak merasakan sakit lagi, sudah tidak merasakan apalagi saudaraku susah lagi dia. Selalu setiap pagi biasanya saya kalau tiap pagi kan saya harus bawa ke depan ke teras itu pakai kursi roda nyuapin gitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nanti jam-jam 10 baru tak bawa ke kamar, tak tidur gitu, saudaraku yang dikasihi. Itu setiap hari kegiatan saya. Tuhan beri itu setiap hari kegiatan saya. Bahkan sore kadang-kadang kan kalau ikut Zoom itu, jadi sambil dengar saya mesti dulang nyuapin suami saya itu makan roti sama minum susu. Tapi puji Tuhan, salib saya sekarang sudah mulai berkurang penderitaan saya karena saya sudah lepas dari penderitaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mungkin lebih aktif lagi di dalam pelayanan. Selama ini kan saya kurang aktif karena ada suami ngerawat, saudaraku. Puji Tuhan, saya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk
saat ini saya lagi berduka, tapi kadang-kadang masih suka sedih gitu, ingat setiap hari dia ini, tetapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami sekeluarga, khususnya buat anak-anak kami, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terima kasih atas dukungannya, khususnya Bu Lingling, bahkan semua yang ada di Zoom. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Sampai di sini kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, dilatih Tuhan luar biasa, ya kan, melayani, dan Tuhan tahu, Tuhan berikan yang terbaik buat Pak Mujiman dan Amin. juga buat Amin. Ibu Ros. Ya, Ya, terima kasih. semakin maju melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Rosliana dengan kekuatan, Amin. kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Menjadi Amin. alat Amin. kemuliaan. Terima kasih Bu Lingling. Tuhan berkati. Tuhan kuatkan Bu Ros, Roh Kudus Iya, lindungi dan makasih Om. memberkati. Om Wilson, Tuhan berkati Om. Amin. Iya. Om Wilson kenal suami saya, sering dulu ke pelayanan. Ya. Suami saya orangnya setia sama Tuhan. Dulu waktu dia aktif-aktifnya itu semangat di tempatnya Pak Yohan itu. Luar biasa dia dipakai Tuhan. Tetapi setelah udah faktor usia, ya itulah jadi banyak itu. Tapi Alkitab katakan lebih daripada 70 kan sudah penderitaan itu. Tetapi saya percaya sudah bersama dengan Tuhan Yesus, Bapa di surga, sudah merasakan ketenangan, kedamaian di alam baka sana. Tuhan berkati. Terima kasih Om Wilson, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Tuhan kuatkan. Amin. Iya, saya juga lupa nyampein. Hambanya Ibu Dorcas Ruci juga suaminya beberapa waktu yang lalu juga kembali ke pangkuan Tuhan. Ya, Iya. mungkin ada sebulan yang lalu mungkin. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Kalau nggak ada kita lanjut. Keluarga. Tolong mic-nya.